Oh, kelamaan. Sampai kalau dikasih tahu baik-baik harus bisa, jangan ngeyel. Sekarang kamu kasih tahu atau kamu saya kubur di sini. Mau kubur di mana? Di rumah saya ini. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun berduel hebat dengan Mat Gali, seorang dukun santet yang mengaku murid dari Mat Suling. Ketika mendengar Mat Suling telah mati dan dimakamkan oleh Gus Nur Samsun, Mat Gali kemudian meminta Gus Nur Samsun agar memberitahukan tempat pemakaman dari gurunya itu. Namun Gus Nur Samsun tidak bersedia menunjukkan. Mat Gali kemudian marah dan ingin membunuh Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ini ya rumahnya tadi ya katanya ya. Assalamualaikum. Oh. Wes dawa kula sakakan takon. Oh, nggih. Niki leres daleme Mbah Gali. Yo. Oh, Wes jeneng Samsun. nggih Mbah. Salaman riyen to, Mbah? Salam. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mat Gali, seorang dukun santet yang mengaku murid dari Mat Suling. Dan dia mengundang Gus Nur Samsun adalah untuk agar Gus Nur Samsun memberitahukan tempat jasad dari Mat Suling dimakamkan. Yaitu seperti yang telah kita ketahui, ketika Mat Suling berusaha membantu Gus Nur Samsun untuk mengobati beberapa warga kampung yang sakit karena serangan ilmu santet. Di saat itu Mat Suling harus menjemput takdirnya. Mat Suling meninggal karena kondisinya yang sangat lelah, juga akibat santet sang dukun yang berbalik menyerang dirinya. Gus Nur Samsun kemudian memakamkan Mat Suling di suatu tempat yang dia rahasiakan. Itu dikarenakan Gus Nur Samsun sangat menyadari tentang karakter para dukun ilmu kejawen. Gus Nur Samsun khawatir jika ada dukun yang mengetahui makam Mat Suling yang adalah gurunya dari para dukun santet senusantara, para dukun tersebut akan menyalahgunakan makam Mat Suling untuk hal kemusyrikan. Dan benar saja, beberapa waktu setelah kematian dari Mat Suling tersebut, banyak para dukun yang kemudian menghubungi Gus Nur Samsun, yang tujuannya adalah agar diberitahu tempat Mat Suling dimakamkan. Dan kebanyakan mereka adalah para dukun yang dulu pernah belajar kepada Mat Suling, termasuk Mat Kancil, murid Mat Suling yang pernah menjadi seorang bos preman. Namun Mat Kancil ini sudah ditobatkan oleh Gus Nur Samsun. Ketika mendengar kematian Mat Suling, Mat Kancil langsung datang dan melabrak Gus Nur Samsun di padepokannya, yang tujuannya adalah agar Gus Nur Samsun memberitahukan tempat Mat Suling dimakamkan. Dia beralasan ingin agar bisa memberikan penghormatan terakhir kepada sang gurunya itu. Akan tetapi, Gus Nur Samsun tetap tidak bersedia memberitahukannya.
Namun beruntungnya, Mat Kancil bisa memahami, karena memang dia sudah berikrar bertobat. Namun tidak dengan Mat Galih, sang dukun santet yang didatangi oleh Gus Nur Samsun ini. Mat Galih ini adalah juga merupakan murid dari Mat Suling. Dan dia juga mengaku sebagai saudara dari Mat Kancil. Ketika Mat Kancil memberitahukan kepadanya bahwa Mat Suling telah meninggal dunia, Mat Galih pun menjadi sangat penasaran. Sebab itulah dia kemudian mengundang Gus Nur Samsun agar bersedia untuk datang ke rumahnya. Dan ternyata, tujuannya adalah sama, yaitu agar Gus Nur Samsun bersedia menunjukkan tempat di mana gurunya itu dimakamkan. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun ketika dia dipaksa sang dukun untuk menunjukkan tempat pemakaman dari Mat Suling? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Mbah. Dulur lanang Mat Kancil. Kowe sing ndekno kuburane Eyang Suling. Maksudnya? Lah ya kowe sing nggak anu sing ngerti kuburane Eyang Kancil. Iya, saya. Saiki aku nyeluk kowe rene, tak kon dudoi. Sampai tahu nomor saya, terus tahu tentang kuburannya Mbah Mat Suling itu dari mana? Dulurku lanang ndek cerita. Jadi kowe sing ndekno. Dulur lanang sampean? Siapa dulur lanang sampean? Dulurku Mat Kancil. Masa yang bener Mat Kancil cerita? Iya ndek iki. Mat Kancil bukannya sudah tobat, Mbah? Kok sampean cerita seperti itu? Hah? Rasa kakak cangkem. Loh, saya kan bertanya, apakah saya salah? Saya bertanya. Kan nggak mungkin loh, logikanya nggak mungkin gitu loh logikanya. Kok sampean cerita kayak gitu? Aku mau pengen teko neng di kuburane. Nah, sampean itu siapa? Aku muridnya Mat Galih. Oh, Mat Galih. Muridnya siapa? Muridnya Eyang Suling. Oh, muridnya Eyang Suling. Nah, kalau muridnya harusnya jangan tanya ke saya, orang saya bukan muridnya kok. Tapi Mat Kancil wingi cerita nek kowe sing ndekno kuburane Eyang Suling. Oh. Ya. Terus Saiki tangku kayak ngerti kuburan ning ndi. oh, santai nik. Apa to, Bu? Tamu ini siapa? Iki lho tak undang nek tak ndudun kuburane Eyang Suling. Angel erang. Nah, di sana Mas? Apanya, Bu? Saya ya nggak akan ngasih tahu. Dan nggri kono nggawe rasa kena wedan kena apa-apa. Enggak gawe. Rasa Nah, itu siapa itu? kuwi bojoku. Oh, bojo sampean. Sampean punya bojo juga. Mbah Mat Suling nggak punya bojo, sampean malah punya bojo. Gini. Saya tidak menyembunyikan di mana makamnya Mbah Mat Suling. Tapi cuma saya pengen bertanya, sampean mengaku muridnya. Dan bernama Mbah Mat Galih. Mbah Mat Galih. Mosok gak kenal jeneng Mat Galih sing dukun kondang. Oh, dukun kondang ya. Soalnya Mbah Mat Suling nggak pernah cerita tentang namanya Galih. Ceritanya tentang namanya Gali. Mat Gali itu preman. Kalau Mat Galih dukun saya nggak kenal. Karena Mbah Mat Suling nggak pernah cerita seperti itu. Saya kira sakakana lho, didono apa tak pateni ning kene. Loh, santai lah. Saya kan di sini tamu. Oh, sepak. Santai. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Saya nggak akan cerita. Jangan berisik kamu. Yang berisik itu bojone sampeyan, Bu. Nggak tamu ngopo to. Aja berisik. Ngono kamu Mas, ngono kamu. Nggak tamu ngopo. Bengi Berani kabeh beri kabeh. kono. Mas nang mulai sampai nek urusan wis beres nang mulai Mas. Ya saya bisa pulang sekarang, Tapi tapi piye dhek orang didono kok mulai. Aja berisik aja rame. Wis dan nggri kono tak usane saiki. Dan cepet dan didono. gini, Mbah Mat Galih. Mbah Mat Galih, saya akan cerita. Sampean mengaku muridnya Mbah Mat Suling, benar? Iya aku muridnya. Kalau sampean muridnya, seharusnya tahu di mana makamnya. Pertama itu. Yang kedua, seharusnya sampean ikut serta proses pemakamannya. Tapi ternyata kemana? Dan yang ketiga, selama Mbah Mat Suling, santai, kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya juga bisa melawan sampean. Sampean tidak cuma sampean saja yang punya ilmu. Tapi saya nggak mau takabur. Saya merasa saya tidak punya ilmu. Tapi saya kalau melawan sampean, insya Allah saya masih mampu. Tenanan apa orang? Loh, ya tenanan lah. Orang, Ya saiki lho, koyo kowe ora ana hubungane apa-apa karo Eyang Suling. loh ada. Saya ada hubungannya. apa? Saya dengan Mbah Mat Suling itu kerabat, teman, sahabat. Eyang lu gak pernah cerita. Yang sampai nggak pernah cerita karena sampai sudah berapa tahun sampai tidak main silaturahim ke tempatnya Mbah Mat Suling, karena Mbah Mat Suling pernah cerita sama saya semua murid-muridnya yang telah dikasih ilmu semua meninggalkan Mat Suling, nggak pernah membesuk, nggak pernah menengok, nggak pernah silaturahim membawakan apa itu itu. Omong kosong aja itu. Saya mau Kamu tanya. ngarang. Loh, saya bukan ngarang, ini cerita dari Mbah Mat Suling. Saya mau tanya, sampai sudah berapa tahun tidak nengokin Mbah Mat Suling? Enggak, sekarang poinnya gini aja. Kamu kasih tahu atau kamu saya bunuh di sini. Oke, saya akan kasih tahu, tapi saya akan memberikan pertanyaan, harus bisa menjawab. Ya aku jawab. Sampai kalau sudah tahu makamnya Mbah Mat Suling, mau apa? Pertama itu. Silakan jawab. Yang jelas aku ingin tahu dulu di mana makamnya Mbah Mat Suling. Itu aja. Enggak usah ribut-ribut. Iya, jawab dulu pertanyaan saya yang pertama, baru pertanyaan, Mak. Ya, sampai setelah tahu makamnya Mbah Mat Suling mau apa?
Oh, semua. Wow, apa? Duduk, santai. Jawab dulu pertanyaan saya, jangan berbelit-belit. Yang begitu itu kamu. Oh, jangan-jangan sampean cuma pengen mengambil ilmunya Mbah Mat Suling. Atau aku mas curiga kamu yang mau ngambil ilmunya Mas Suling. Loh, ilmunya Mat Suling sudah ada di saya. Mana? Kok mana lah? Begini Mbah, sampean mengaku yang paling kondang dukun di daerah sini. Benar? Iya, kenapa? Ya wajar, karena saya tanya sama tetangga sampean tadi di pojok sana, memang kenal sama sampean. Sampean namanya Mbah Mat Gali. Memang sampean terkenal di sini. Tapi mohon maaf Mbah, di atas langit masih ada langit lagi. Ya. Kalau sampean hanya ingin tahu, saya nggak akan kasih tahu makamnya. Tapi yang kedua, kalau sampean hanya ingin memanfaatkan makamnya Mbah Mat Suling, saya juga nggak akan kasih tahu. Kecuali kalau mau khotbah jangan di sini. Siapa yang mau khotbah? Tanya di mana makamnya Mas Suling. Itu aja. Nah, begini. Yang pertama saya tidak akan ngasih tahu sekarang. Kamu kasih tahu atau saya bunuh di sini? Saya akan ngasih tahu, tapi nggak sekarang. Tapi nggak kali ini, Mbah. Harus mengerti lah. Harus mengerti posisi saya. Oke. Apa? Santai. Saya akan memberikan tahu, tapi tidak sekarang. Aku maunya sekarang. Kalau enggak, kita prediksi siapa yang masih hidup besok. Kok sampai ngeyel sih? Sampai nantang-nantang terus. Saya sudah jauh-jauh dari Jawa Timur datang ke sini. Aku undang sampai jauh-jauh kan. Cuma mau nanya itu aja. Cuman mau nanya itu. Iya. Waktu sampai telepon, saya tanya tujuan sampai ngundang apa, sampai ngotot pengen ketemu dulu. Ya iyalah, pengen tahu gimana rupanya orang yang menyembunyikan. Seharusnya kan bisa lewat telepon saja beres, atau sampai datang ke padepokan saya, ke rumah saya. Ngapain saya harus datang ke sini? Kenapa saya harus datang? Ya karena itu kepentinganmu, bukan kepentinganku. Dan saya datang ke sini akan menjadi kepentingan saya. Oh, kelamaan yang itu. Sampai kalau dikasih tahu baik-baik harus bisa, jangan ngeyel. Sekarang kamu kasih tahu atau kamu saya kubur di sini? Mau kubur di mana? Di rumah saya ini. Saya mau dikubur di sini. Iya. Dengan mudah itu kah? Semudah itu? Alah, cuma balikan tangan gini loh. Membalikan tangan gini. Mohon maaf, tidak semudah itu Ferguson. Kalaupun saya dikuburkan di sini, saya akan gentayangan. Mana ada gentayangan? Mana ada. Intinya, saya tidak akan memberikan tahu. Karena apa? Karena saya tidak suka tahu. Karena saya sukanya tempe. Itu. Tidak kamu kasih tahu atau kamu aku dulu di sini. Ini bukan bercanda, aku tanya. Lah saya juga nggak bercanda. Saya nggak bercanda, saya serius. Kalau saya bercanda ngapain saya berani datang ke sini? Saya jauh-jauh dari Jawa Timur memberanikan diri datang ke rumah jenengan. Sampai tuan rumah. Saya nggak takut. Ini rumah saya. Lah saya nggak takut. Dan kebetulan kampung sini sudah saya sirap. Nggak akan ada tetangga sampai yang membantu. Malah bila gini sudah bangun semua. Kalau sampai bisa membangunkan masyarakat sini, bangunkan dengan ilmumu. Untuk apa masyarakat? Emang sampai bisa turun tangan sendiri? Mat Gali aja udah ngatasi kok. Oh, jangan sombong, Mat Gali aja bisa ngatasi. Mau dibelah jadi dua kan? Belah jadi dua? Iya. Lah emang apa? Ayo sini, potong jadi dua. Sampai nantang. Kamu kasih tahu atau belah jadi dua. Dengan semudah itu, mohon maaf, sampai belum kenal saya. Untuk apa kenal kamu? Ya nggak tahu untuk apa kenal saya. Aku cuma nanya aja di mana kuburnya. Sekarang saya mau tanya, Mat Kancil cerita nggak tentang saya, siapa saya? Nggak cerita kan? Bukan ada cerita, aku nggak mau tahu. Oh nggak mau tahu. Berarti sampean di sini bermain. Jangan-jangan sampean bukan muridnya Mat Suling. Kenapa nggak bisa jawab? Kenapa kalau ribet-ribet kita kasih tahu di mana kuburnya? Saya nggak ribet. Sampean yang bikin ribet. Intinya begini, saya akan memberikan tahu saat ini juga. Tapi harus janji. Sampean harus tobat dan rela membuang ilmunya. Sanggup? Kalau mau mencari tobat itu di musola sana itu. Banyak orang yang tobat. Kalau saya mencari orang tobat di musola di masjid, ngapain? Justru saya pengen mencari orang yang tobat seperti sampean. Oh, tobat jadi dua benar nih. Apa? Segoro geni. Segoro geni. Mau baca mantra apa? Begitu kemampuan sampean. Ini tunggu kamu kasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu aja tuh. Ini kasih tahu di mana kuburnya. Ya, kecuali kalau sampean bisa menjatuhkan saya, mengalahkan saya, baru saya kasih tahu. Saya menantang sekarang. Ayo, kita mulai di sini. Ya, mau berapa jurus pun siap. Satu. Nah, mau berapa jurus lagi? Silakan. Dua. Nah. Allahu Akbar.
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah sifat yang saya kunci sifat yang Allah Muhammad berkah jagat 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 saya rasul saya sifat saya bersama berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ah, apa? Mampus kan? Itu aja. Ilmu sudah saya buang. Tepar dia, sahabat-sahabat, tepar. Dia cuman pingsan dia. Mana istrinya? Oh, nih suamimu nih. Mas. Kamu apain? Kok saya apain? Saya nggak ngapa-ngapain. Kok bisa begitu? Itu cuman pingsan, Bu. Sadarkan saja. Manggil siapa? Hehehe, manggil siapa? Hah? Nggak akan ada masyarakat yang datang ke sini. Sudah tak sirep kok. Istrinya kok sampai kayak gitu. Manggil bantuan dia, kita kabur nggak ya? Nggak lah, kita hadepin lah. Ngapain kita kabur? Orang kita niat baik-baik kok. Kita tunggu saja. Mana katanya manggil masyarakat, manggil tetangganya. Suruh aja datang ke sini tetangganya. Dia sudah pingsan, sahabat-sahabat. Kita tunggu ya. Ngaku-ngaku muridnya Mat Suling, bernama Mat Galih. Gitu aja. Lumayan juga ini kekuatannya si keris ini. Bawa aja, Chris. Hah? Bawa aja, Chris. Bawa aja kerisnya. Ya, kita tunggu aja istrinya. Dapat nggak nyari tetangganya? Oh, ini datang. Mana tetangganya? Semua warga kan? Warga. Semua warga kenapa nggak ada yang datang? Santai, Bu. Warga sudah saya sirip bubuk manis, bubuk cantik mereka. Kamu tanggung jawab ini. Tanggung jawab bagaimana? Saya kasih tahu ya, Bu. Sini, Bu. Saya kasih tahu, Bu. Dia akan bangun. Oh, Kamu pulang. Kamu pulang. pulang kemana? Tunggu. Apa? Tunggu pembelasanku nanti. Tunggu pembalasanmu. Oke. Allahu Akbar. Itu pembalasan. Dukun Mat Galih yang sok sakti itu pun akhirnya dihajar Gusnur Samsun hingga terkapar tak berdaya. Dan tidak hanya itu saja. Gusnur Samsun juga mencabut ilmu iblisnya agar tidak bisa melakukan praktek perdukunan lagi. Dan melihat suami dukunnya pingsan dan terkapar, sang istri terlihat panik dan ingin meminta bantuan warga. Akan tetapi, tak ada satu warga pun yang bisa dimintai bantuan. Dan merasa misinya selesai, Gusnur Samsun segera meninggalkan rumah sang dukun. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.